Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami bersyukur kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami datang menyembah namamu, kami menghampiri Engkau sebagai Raja penguasa kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah dan berkat-berkat Allah yang luar biasa, buat penyertaan-Mu yang ajaib, buat pertolongan-Mu, buat mujizat-Mu, buat kesembuhan-Mu, buat segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan atas setiap kami, atas umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mau terima firman-Mu, kami mau dengar firman Tuhan. Berbicaralah lewat firman-Mu, urapi firman-Mu, sebab firman itu adalah perkataan-Mu sendiri. Bahkan urapi hamba-Mu secara pribadi, biar kebenaran-Mu sampai atas setiap kami, atas umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau Bapakku. Kami siap terima firman-Mu. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan, shalom bagi kita semua ya. Saya yakin dan percaya seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun malam hari ini berada, kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam ibadah Okumene Philadelphia malam hari ini. Dan seluruh umat-umat Tuhan yang boleh bersama-sama dimanapun berada, bersama-sama dalam ibadah live streaming. Saya yakin dan percaya kita satu dalam Kristus, amin. Masa-masa ini perlu sekali kita memahami untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Masa-masa situasi yang tidak menentu, orang katakan ini masa sukar, tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini bukan masa sukar, tapi ini masa untuk kita mendekatkan diri dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ini masanya untuk kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Ini masanya untuk kita semakin menyembah Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ini masanya kita hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Haleluya, amin. Yang setuju katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya kena percaya semua dalam berkat Tuhan. Haleluya, amin. Coba sama-sama katakan saya dalam berkat yang luar biasa. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, malam hari ini kita akan lihat sebuah firman Tuhan. Kita buka kitab kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita lihat firman Tuhan malam hari ini. Ya, saya kena percaya semuanya ya penuh sukacita. Dan malam hari ini kita lihat sebuah firman Tuhan yang luar biasa ya, yang terambil di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12, saudara kasih Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12, saudara kasih Tuhan, dengan judul firman Tuhan malam hari ini ya, bagaimana kita terus ya bertahan dalam masa pencobaan. Haleluya. Dengan tema bertahan dalam masa pencobaan. Coba sama-sama katakan bertahan. Haleluya. Nah, kita lihat firman Tuhan ini. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12 ya, perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasal pertama ayat ke-12 sudah ketemu. Mari kita baca sama-sama. Bapak Ibu yang di rumah boleh lihat Alkitab Bapak Ibu Saudara, dan lihat juga lewat handphone, lewat gadget saudara, smartphone saudara. Kita lihat dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12 begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi Dia. Sekali lagi saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ayat ini begitu jelas sekali menjelaskan bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang akan ya menerima janji Tuhan. Nah, salah satu janji Tuhan yang disampaikan dalam firman ini adalah menerima mahkota kehidupan. Saudara kasih Tuhan, kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, hari-hari ini mungkin kita sedang diperhadapkan begitu banyak proses, begitu banyak pembentukan, begitu banyak hal yang kita lalui secara kekuatan kita, secara pikiran kita, secara kemampuan kita, secara keberadaan kita. Kita mulai berkata mungkin begini, wah ini terlalu berat, ini terlalu sulit, ini terlalu tidak mungkin untuk bisa dilalui. Mungkin Bapak Ibu Saudara mulai melihat keadaan, melihat situasi yang semakin berkembang, melihat mengukur
hal-hal yang Bapak Ibu Saudara punya kayaknya semakin sulit, semakin tidak mengalami progres. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada sebuah janji firman Tuhan yang disampaikan dalam Yakobus pasal pertama ayat 12 ini yang saya mau bagikan kepada kita. Apa dikatakan? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, saudara kasih Tuhan, ada satu yang unik saudara. Karena apa dikatakan? Berbahagialah. Nah, artinya saudara kasih Tuhan, sebenarnya kalau kita mulai sadar, kita mulai mengerti bahwa pencobaan yang kita alami, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, pencobaan yang kita alami adalah suatu jalan untuk bagaimana kita untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Makanya saudara kasih Tuhan, kenapa begitu kita menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan, kita mulai kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan kekuatan, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai menggerutu, kita mulai memberontak, kita mulai menunjukkan ekspresi kita. Dengan keadaan itu merasa kayaknya ini tidak menyenangkan secara diri sendiri, tidak menyenangkan bagi hidup kita. Kenapa kita mulai begitu? Padahal firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, saudara, kalau kita melihat, orang yang berbahagia adalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Amin, betul? Bapak Saudara, yang setuju katakan amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berarti sebenarnya siapapun akan mengalami masa-masa yang akan berat. Baik itu yang tidak mengenal Tuhan ataupun yang mengenal Tuhan, saudara kasih Tuhan, semuanya akan mengalami situasi yang tidak mengenal, mengalami proses, mengalami pembentukan, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi saudara, apa yang menjadi pesan ayat ini dikatakan, berbahagialah ya orang yang bertahan. Nah, orang yang bertahan itu adalah orang yang berbahagia. Haleluya, amin. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, selama kita hidup ada di dunia ini pasti kita mengalami pergumulan. Saya dan saudara, kita semua hamba Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun berada malam hari ini yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara punya masa-masa yang tidak mengenakan, mengalami masa-masa pencobaan yang saudara secara manusia mungkin berkata ini terlalu berat. Tetapi saudara, malam hari ini ada pesan ayat ini dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berarti ada sebuah rahasia, ada sebuah sukacita ketika kita mengalami pencobaan. Diizinkan Tuhan Bapak Ibu Saudara kita mengalami pencobaan, di situ ada kebahagiaan. Haleluya, amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, bagaimana Pak Pendeta kita mau berkata bahwa kita bahagia sedang mengalami pencobaan, semuanya sudah habis, saya tidak bekerja lagi, suami saya sedang mengalami masa-masa sulit, perusahaannya, tempat bekerjanya sedang mengurangi karyawan, dan sebagainya. Bagaimana saya bisa berbahagia? Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari, ketika kita melalui proses, melalui banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kita mau lalui dengan bersama Tuhan, atau dengan cara kemampuan kita yang terbatas itu, kita mau lalui jalani semua hidup ini bersama dengan Tuhan, atau kita jalani dengan cara bersungut-sungut. Haleluya. Nah, tanpa disadari saudara, banyak orang bersungut-sungut, apalagi situasi sekarang. Jangankan situasi masa sukar sekarang, orang sedang mengalami berkat aja bisa bersungut-sungut. Ya, karena apa? Bersungut-sungut itu kadang-kadang menjadi sebuah habit, kebiasaan yang turun-temurun mulai dari sejak bangsa Israel yang suka bersungut-sungut, Bapak Saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan melihat saudara kasih Tuhan, mengapa kita berbahagia? Kita bisa bertahan dalam masa pencobaan. Yang pertama, saudara, saya mau sampaikan bagi kita adalah karena pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Sama-sama katakan pencobaan biasa. Nah, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita kembali. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, ya, jadi kenapa kita berbahagia? Kita mampu bertahan dalam masa pencobaan, masa-masa sukar. Yang pertama adalah karena pencobaan yang kita alami itu biasa. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi
kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara lihat dikatakan, memberikanmu jalan keluar. Sama-sama katakan jalan keluar. Ya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara lihat, bagaimana kita bisa bertahan menghadapi masa-masa pencobaan. Bagaimana kita menjadi orang yang berbahagia ketika kita bertahan dalam masa pencobaan. Yang pertama, karena pencobaan yang kita alami adalah yang biasa. Haleluya. Artinya yang biasa, semua orang alaminya. Hal-hal kehidupan yang biasa, udah memang hal yang masalah, pergumulan, tantangan, ekonomi, itu hal yang memang biasa. Yang semua orang akan mengalami, Bapak Ibu Saudara. Semua orang, mungkin tanpa kita sadari ada orang yang lebih berat mengalami, ya, yang tidak seperti yang kita alami. Mungkin pergumulan mereka lebih berat dari kita. Cuma terkadang kita tidak tahu, kita tidak sadar bahwa apa yang kita alami itu seperti firman Tuhan katakan, hal yang biasa. Coba sama-sama katakan, yang hari-hari ini saya alami itu biasa. Haleluya. Amin. Hal yang biasa, berarti gini loh, lumrah, semua umumnya, semua orang mengalami. Jadi Bapak Ibu Saudara, masa-masa pandemi ini semua orang juga mengalami kesusahan, hal biasa. Mau kenal Tuhan, mau hamba Tuhan, mau jemaat Tuhan, pengusaha, ya kan, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, wah semua mengalami. Jadi nggak ada sesuatu yang spektakuler. Haleluya, amin. Dan mungkin juga sebelum masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara mengalami yang lebih berat lagi. Makanya saudara, ayat firman Tuhan ini katakan, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah saudara, tidak melebihi. Amin. Nah, mari kita coba setting mindset kita. Kita mulai setting mindset di hidup kita bahwa pencobaan, masalah yang kita alami, pergumulan yang kita lalui tidak melebihi batas, katakan, tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Saya kira percaya Bapak Ibu Saudara semua, saya dan saudara, kita masih manusia. Haleluya, amin. Sama-sama katakan, kita masih manusia. Nah, kalau kita sadar kita masih manusia, berarti kita sadar tidak melebihi batas kekuatan manusiamu. Haleluya, amin. Berarti kita sebenarnya, ayat ini jelaskan gini, kamu bisa melalui semuanya. Bapak Ibu, kita bisa lalui semuanya. Haleluya, amin. Kenapa? Karena Tuhan kasih jalan keluar. Makanya bagaimana kita bisa bertahan di masa-masa pencobaan, di masa-masa pergumulan, dengan semua apapun yang kita alami. Ayat firman Tuhan itu dikatakan 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Allah berjanji berkata begini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan apa? Kepadamu jalan keluar. Sama-sama katakan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada malam hari ini, kalau ada jalan pintu masuk sebuah masalah kita alami, berarti pasti ada jalan keluarnya, pintu keluarnya. Haleluya, amin. Jadi artinya tidak ada pergumulan yang tidak diselesaikan. Tidak ada pergumulan yang tidak mampu kita lalui. Persoalannya kita lalui dengan cara kita, dengan porsi kita, dengan pola kita kah, atau dengan cara jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan bagi hidupmu dan hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan siapkan jalan keluar. Haleluya, amin. Nah, inilah yang menjadi rahasia, inilah yang menjadi hal yang paling luar biasa, bahwa apa? Kita mampu bertahan. Seperti di dalam firman Tuhan tadi katakan, saudara kasih Tuhan, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 12 itu, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Amin. Artinya semua hidup kita, pelayanan kita, rumah tangga kita akan mengalami masa pengujian, akan mengalami proses.
Pelayan-pelayan Tuhan akan diproses, hamba-hamba Tuhan akan diuji. Seluruh hidup rumah tangga, suami, pekerjaanmu, bisnismu akan mengalami masa ujian. Kenapa? Dengan masa ujian itu kita bisa melihat kemurnian kita. Masa ujian itu akan bisa melihat bagaimana kualitas pengiringan kita. Masa ujian itu akan membuat kita semakin mendekat dengan Tuhan. Masa ujian itu kita akan melihat bagaimana motivasi kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana selama ini kita mengiring Tuhan. Di situ akan terlihat semuanya, akan semakin nyata, akan semakin menunjukkan siapa kita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang penting kita sadari, bahwa seluruh kehidupan kita harus semakin menunjukkan kualitas, menunjukkan kemurniannya. Amin. Kita semakin dibentuk, semakin diproses, semakin kita memahami siapa kita di dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, apa dikatakan? Sebab apabila, Yakobus pasal 1, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Nah, Saudara lihat, menerima mahkota kehidupan. Jadi artinya gini Bapak Ibu Saudara, tidak ada sebuah ujian yang diizinkan Allah terjadi atas hidup kita, yang di dalamnya, di balik ujian itu pasti ada mahkota, pasti ada pertolongan, pasti ada hal yang indah. Amin. Makanya mari Bapak Ibu Saudara, tergantung kita bagaimana menyikapi masa-masa ini. Bagaimana kita mulai bergerak, berinovatif, kita terus menjadi pribadi-pribadi yang terus berjalan bersama Tuhan. Ya, kita menyikapi dengan cara yang benar. Nah, masa-masa ini mari kita mulai mengerti. Seperti firman Tuhan katakan tadi di dalam 1 Korintus tadi. Ya Saudara, kasih Tuhan apa dikatakan? Apa dikatakan? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. Haleluya, amin. Coba sama-sama katakan, saya dapat menanggungnya. Haleluya, amin. Keluarga saya dapat menanggungnya. Kita bisa menanggungnya. Karena apa? Tuhan siapkan jalan keluar. Amin. Nah, makanya mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini dimanapun engkau berada, seluruh jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming ini, saya yakin dan percaya seberat apapun yang sedang kita lalui, yang sedang kau lalui hari-hari ini. Mungkin engkau sedang menangis, engkau sedang mulai merasa tidak mampu, engkau mungkin merasa sudah tidak kuat lagi. Tapi dengan malam hari ini, Tuhan memberi jalan keluar atas semua yang kita lalui. Dia memberi jalan keluar untuk semua pergumulan kita. Dia memberi jalan keluar untuk semua segala situasi yang sulit yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita percayai Tuhan dalam hidup kita. Jangan biasakan. Nah, mari kita melatih diri kita dengan situasi ini. Mulai berserah, mengandalkan Tuhan. Minta hikmat Allah untuk kita bisa mengerjakan hal-hal. Ya Saudara, kasih Tuhan. Mungkin Saudara berkata, aduh Pak, saya hanya bisa usaha ini. Saya hanya bisa bisnis ini. Talenta saya hanya bikin begini. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup memberi jalan keluar atas hidupmu. Lewat hikmat Allah, lewat talenta yang kau punya. Itu adalah bagian jalan keluar yang Tuhan siapkan. Ya Saudara, kasih Tuhan. Karena apa? Jalan keluar Tuhan itu unik. Jalan keluar Tuhan itu ajaib. Haleluya, amin. Jadi jangan berpikir, wah, bahwa Saudara kasih Tuhan akan berpikir, waduh saya kayaknya ini terlalu berat. Tidak ada sesuatu yang terlalu berat. Karena apa? Tuhan bilang, katakan, tidak melampaui kekuatan manusia. Haleluya, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai menguatkan hidup kita. Karena apa? Ya, karena kekuatan manusia itu terbatas. Bahkan firman Tuhan itu katakan tidak melampaui batas kekuatan manusia. Artinya manusia yang terbatas itu, kita yang terbatas itu, ketika kita menghadapi masalah, mengalami persoalan, itu nggak melampaui kekuatan kita. Karena apa? Manusia itu terbatas, saya dan saudara terbatas. Makanya di tengah keterbatasan itulah, apapun yang kita alami tidak melampaui kekuatanmu. Amin. Ada Tuhan yang selalu beserta kita. Ya, amin.
Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mari kita mulai terus minta hidup kita untuk terus dituntun Tuhan. Mari terus kita minta hidup kita untuk terus berjalan bersama Tuhan. Ini waktunya kita mendekatkan diri. Ini waktunya kita mengubah semua persepsi kita, cara pandang kita. Jangan biarkan masa-masa pandemi ini membuat engkau dan saya menjadi hilang. Ya, kita mulai kita ibadah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah ibadahnya secara online, ibadah di gereja sudah secara online, tapi kita pun secara online tidak antusias beribadah. Kita tidak mengikuti ibadah dengan cara yang benar. Kita lebih asik untuk bisnis kita, cari uang, dan uang. Ya, Bapak Ibu Saudara, betul, kita butuh uang. Saya mau katakan, saya pun sebagai hamba Tuhan, kita butuh uang untuk pelayanan Tuhan, untuk pelayanan online dan semuanya. Tetapi saya mau katakan, jangan biarkan situasi ini membunuh imanmu, membunuh pengiringanmu, membunuh kesetiaanmu, membunuh ibadahmu. Haleluya. Ya saudara, mungkin kita nggak kena virus corona, tapi saudara lihat, masa virus corona pandemi ini bisa membunuh, menjauhkan orang dari kedekatannya dengan Tuhan. Karena apa? Alasan masa sukar, kebutuhan, uang dan sebagainya, sehingga ambisi mulai hanya apa? Bagaimana uang. Kalau nggak begini nanti nggak dapat uang. Kalau nggak begini nggak punya uang. Kalau nggak begini nanti apa kebutuhan? Apa yang untuk bisa dibeli? Semuanya ukurannya uang. Semuanya mindsetnya uang. Pemikirannya uang. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai mendekatkan diri kita. Ini waktunya kita, masa-masa ini bukan kita semakin jauh dari persekutuan kita dengan Tuhan. Masa pandemi ini bukan membuat kita semakin terbius dengan semua hal yang kita lalui. Karena apa saudara kasih Tuhan? Lihat firman Tuhan ini saya sampaikan. Kita lihat dalam firman Tuhan ini. Ya. Lukas 22. Lukas 22 ayat 40. Ayat terakhir. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau tadi saudara yang pertama pencobaan yang kita alami dalam biasa, yang kedua bagaimana kita bisa bertahan di masa pencobaan ini, kita harus banyak berdoa. Haleluya, men. Makanya mari Bapak Ibu Saudara, masa-masa ini waktunya kita untuk punya hubungan yang dekat, intimasi. Mari kita bangun hidup kita sambil saudara di rumah bikin kue, bikin apapun yang bisa engkau buat. Mari bangun hidupmu dalam doa, bangun kedekatanmu. Karena apa? Supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Supaya pencobaan itu nggak melemahkan diri kita. Makanya kita perlu hidup dalam doa, atmosfer doa. Kita banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Kita banyak bertanya kepada Tuhan. Kita banyak berdialog, bicara dengan Tuhan. Karena apa? Disitulah akan menyegarkan diri kita. Haleluya, men. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bertahan dalam masa pencobaan. Karena apa? Orang yang bertahan dalam masa pencobaan adalah orang yang berbahagia. Dan saya yakin dan percaya malam hari ini dimanapun Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan ibadah ini, semua kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Kita bertahan. Kita mampu. Karena apa? Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan siapkan jalan keluar. Artinya tidak ada situasi yang tidak bisa kita lalui. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita jalani. Karena apa? Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah, Tuhan sudah siapkan juga jalan keluar di sana. Terpuji nama Tuhan. Harapan dan doa saya seluruh jemaat Tuhan Okumene Philadelphia, dimanapun berada saat ini, bahkan seluruh umat-umat Tuhan, semua jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, semua tubuh Kristus akan terus hidup dalam kekuatan, akan terus bertahan, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang tampil menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Terpuji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang sama Tuhan. Kita naikkan satu pujian bagi Dia. Haleluya. Malam hari ini kami sadar kami siapa Tuhan. Kami tahu Engkau selalu ada
dalam seluruh kehidupan kami, dalam semua situasi. Sebab itu Tuhan, mari Engkau terus mampukan seluruh umat-umat-Mu. Engkau yang terus membawa setiap umat-umat-Mu ini terus berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku sendiri. Kasih-Mu, oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Mari dengan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Berkenan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, lewati semua, ku lewati semua perkenanan, yang teguhkan hati, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini aku berdoa untuk semua umat-umat-Mu, seluruh umat-umat-Mu Okumene Philadelphia. Bahkan Tuhan dimanapun mereka berada saat malam hari ini, aku berdoa menaruhkan setiap mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus memimpin mereka, Engkau terus memberi kekuatan, Engkau terus memberi kemampuan atas seluruh umat-Mu. Urapi setiap mereka, berikan mereka hikmat untuk terus mampu menjalani masa-masa ini ya Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya setiap mereka terus dalam penyertaan Tuhan. Setiap mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Kuasa-Mu memproteksi hidup mereka. Kuasa-Mu menaungi mereka. Memberkati setiap para suami. Memberkati setiap para istri, anak-anak, rumah tangga. Bahkan masa depan setiap umat-umat-Mu. Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk setiap mereka yang sedang sakit. Aku berdoa, aku perintahkan segala roh penyakit yang menguasai setiap tubuh mereka. Segala bentuk belenggu penyakit dengan kuasa Tuhan. Aku perintahkan kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan menyembuhkan, membebaskanmu. Tuhan, Engkau memberi kemenangan atas umat-Mu. Engkau memerdekakan hidup mereka. Engkau terus memampukan mereka. Pakai Bapa hidup mereka terus. Untuk terus Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam seluruh hidup mereka.
Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Berkati para suami dalam pekerjaan mereka, dalam seluruh apa yang mereka kerjakan. Tuhan berkati dan urapi, buat berhasil segala usaha dan pekerjaan umat-Mu ini. Sehingga lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka terus Tuhan boleh melihat kebaikan Tuhan. Bahkan mereka juga boleh menjadi saluran berkat untuk bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Engkau berkati bangsa kami Indonesia, pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bahkan seluruh para menteri aparatur negara. Tuhan berkati, pakai mereka untuk memimpin bangsa ini. Bawa kami Tuhan untuk terus boleh mampu bahkan keluar dari masa-masa ini. Masa-masa pandemi ini boleh berlalu, Tuhan boleh selesai dengan cara Tuhan yang ajaib yang melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sungguh kami yakin dan percaya malam hari ini, dimanapun umat-umat-Mu yang beroleh bersama-sama menyaksikan ibadah live streaming ini, Tuhan juga berkati mereka. Mereka yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Engkau yang memampukan menghiburkan mereka. Aku berdoa untuk setiap engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu, atas semua kehidupanmu, atas sakit penyakit yang menguasai engkau. Aku membebaskan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu, menguatkan engkau, menyembuhkan engkau. Tuhan menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan mengalir atas engkau malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini roh Tuhan menguasai engkau, menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sungguh kami mengucap syukur dan kami yakin dan percaya kami terus akan kuat dan kami terus akan bertahan dan mampu, dan kami akan tampil menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Mari kita menyebutkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau demikian kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Tangan Tuhan sendiri yang akan turun memberkati setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi kau kasih karunia. Diberkatinya seluruh hidupmu, diberkatinya pekerjaan dan usahamu, diberkatinya rumah tanggamu, diberkatinya masa depanmu, dibuat berhasil segala sesuatu yang kau kerjakan. Karena Tuhan adalah sumber daripada apapun yang kau butuhkan. Dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada kutuk, dijauhkan daripada malapetaka serta siasat manusia jahat. Sebab Tuhan adalah perlindungan dan naungan hidupmu. Terimalah dan bawalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan menerima berkat Tuhan berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan.